Saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Di tahun yang baru ini, Tuhan memberikan janji kepada kita semua bahwa Tuhan yang adalah Sang Penerobos akan maju berjalan di depan kita. Sehingga bersama Tuhan kita akan menerobos dan kita akan berjalan melewati pintu gerbang, lalu kita akan keluar dari situ. Sebab Tuhan Sang Penerobos yang adalah Raja kita akan berjalan terus di depan kita. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan video pembuka ya, bagaimana Tuhan sudah mengingatkan kepada kita ya, jangan takut ya. Tahun depan kita akan menerobos bersama dengan Tuhan ya. Amin. Dan tema kita hari ini adalah menerobos bersama Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, biarlah hari ini Tuhan akan pimpin kita dan apa yang menjadi kehendaknya terjadi atas kita. Bapa, kami mau bersyukur. Kami percaya hari ini firman-Mu akan mengingatkan kami untuk kami percaya bahwa tahun ini kami akan menerobos bersama dengan Tuhan. Akan membuka pintu-pintu di depan kami dan kami akan berjalan dalam kemenangan. Yang membuka hati kami, biarlah setiap firman yang kami terima menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Dan kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Wow, Tuhan sendiri di kepala barisan kita ya. Amin. Amin. Ya. Tuhan berjanji bahwa di tahun yang baru ini Tuhan yang adalah penerobos Amin. akan maju berjalan di depan kita. Ya. Sehingga bersama Tuhan kita akan menerobos dan kita akan berjalan melewati pintu gerbang. Amin. Dan kita akan keluar dari situ. Sebab Tuhan Sang Penerobos yang adalah Raja kita akan berjalan terus di depan kita. Dan Tuhan sendiri ada di kepala barisan kita. Katakan amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa akan ya. menerobos bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan adalah firman. Dan Tuhan berjanji di tahun yang baru ini akan bergerak maju menerobos sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi, artinya setiap firman Tuhan yang sudah menjadi rema bagi kita dan yang keluar dari mulut kita, yaitu melalui perkataan kita, doa kita, deklarasi, pujian, dan penyembahan kita, itu akan membawa kita dan memimpin kita untuk dapat mengalami terobosan di tahun yang baru ini ya. Amin. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita nih sedang diingatkan bahwa di tahun yang baru ini, kita harus percaya bahwa Tuhan akan membawa kita menerobos bersama Tuhan untuk menyelamatkan dan memulihkan kita melalui setiap firman Tuhan yang sudah menjadi rema bagi kita dan yang kemudian kita deklarasikan. Amin ya. Sahabat yang baik ya. Oleh karena itu di tahun yang baru ini kita harus deklarasikan nih firman Tuhan ini ya. Terutama kita deklarasikan masa depan kita. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah menjadi rema yang kita deklarasikan ini. Maka Roh Kudus yang adalah roh kebenaran ini dan roh penolong dan roh penerobos yang ada di dalam kita ini akan
akan menolong kita, membawa kita, bahkan memimpin kita untuk menerobos dan berjalan melewati pintu-pintu yang selama ini tertutup. Wow, luar biasa ya, sebab di dalam Kristus kita memiliki iman yang mencipta, yaitu iman yang percaya bahwa setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kita tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Ya, semua firman Tuhan yang sudah kita deklarasikan ini akan melaksanakan tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan akan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan di tahun yang baru ini. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang Kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Wow, luar biasa ya. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 TPT dikatakan demikian. Demikian juga firman-Ku yang Kuucapkan, dia tidak kembali kepadaku tanpa digenapi. Firman-Ku melakukan tujuanku dan menggenapi misi yang Kutugaskan kepadanya. Dan aku akan membuat jalan makmur. Amin. Ya. Nah, kami mau bersaksi bagaimana firman-firman Tuhan ini sangat memberkati kami, ya, dan juga membuat kami percaya bahwa kami akan menerobos bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui setiap firman dan janji Tuhan yang sudah kami terima ini, dan tentunya menjadi rema bagi kami. Sehingga kemudian firman ini kami deklarasikan dan kami katakan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, sebab kami percaya ketika kami mendeklarasikan firman dan janji Tuhan yang sudah rema buat kami ini dengan iman yang percaya, maka malaikat Tuhan akan bergerak, bertindak dan mengeksekusi semua firman dan janji Tuhan ini supaya terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kami. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 20-21. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Wow, luar biasa firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kami atau kita mendeklarasikan firman Tuhan, maka malaikat-malaikat Tuhan yang adalah pahlawan-pahlawan yang perkasa yang mendengar suara firman Tuhan yang kami deklarasikan, kita deklarasikan dengan iman, akan melaksanakan dan bertindak sesuai dengan firman dan janji Tuhan yang kami percaya, yang kita percaya. Dan kami atau kita deklarasikan dengan iman. Amin. Ya. Bahkan para malaikat Tuhan yang adalah para tentara, para pejabatnya Tuhan ini akan melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman dan janji Tuhan yang sudah kami percaya dan kami deklarasikan ini, yaitu akan membawa kami menerobos bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kami ini membayangkan seperti ini, bahwa kami ini anak-anak raja. Ya, kita anak raja ya. Nah, ketika kita bangun pagi, bangun pagi, maka kami imajinasikan pikirkan bahwa para malaikat Tuhan ini sudah siap. Udah nungguin. Ada di sekitar kami. Menunggu perintah raja atau dekret melalui firman Tuhan yang keluar dari mulut kami karena kita anak raja ya. Kami ketika kami berdoa, mendeklarasikan dan memuji serta menyembah Tuhan. Amin ya. Sehingga ketika malaikat Tuhan ini mendengar firman Tuhan yang mereka dengar melalui doa-doa kita, ya, deklarasi pujian penyembahan kita ini, maka mereka akan segera berespon, wah, ada firman Tuhan nih, gitu ya. Dan mereka bertindak, bergerak untuk melaksanakan kehendak Tuhan untuk membawa kita menerobos bersama Tuhan di tahun yang baru ini. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yoel 2 ayat 11, dikatakan demikian. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Amin. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat.
betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Amin ya. Firman ini bukankah dahsyat luar biasa bahwa ketika kita percaya, kita mendeklarasikan firman Tuhan dan janji Tuhan ini yang sudah menjadi rema bagi kita, maka di tahun yang baru ini kita akan menerobos bersama Tuhan. Sebab kita percaya bahwa tentaranya, pasukan yang sangat banyak ini dan pelaksana firman yang kuat ini sehingga akan bergerak gitu ya. Bergerak, bertindak ya. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menahannya ya. Amin. Jadi mungkin ilustrasinya seperti ini. Kita kan ini raja ya. Jadi waktu kita bangun nih, wah malaikat udah nungguin begini ya. Kita anak raja soalnya. Waktu bangun rajanya gini, aduh hidup susah nih. Hidup menderita nih. Banyak masalah. Ya, malaikatnya udah semangat kan nungguin ya. Begitu dengerin raja gitu. Ya nggak asik nih rajanya nih kok begini anak sih. Anak rajanya gitu. Iya rajanya ngomel-ngomel nih. Tapi kalau kita bangun, kita perkatakan firman Tuhan bahwa hidupku baik bersama dengan Tuhan. Masa depanku baik. Wah dia akan berespon. Aku jadi berkat. Wah dahsyat ya. Iya dan akhirnya hidup kita akan menerobos itu ya. Melewati pintu-pintu itu dan kita akan dibawa kepada kemenangan. Ya. Amin. Nah, luar biasa ya. Nah sahabat yang baik. Jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Menerobos bersama Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan. Shalom, kenalkan nama aku Krizia. Di sini aku akan sharing bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupku. Mungkin di sekitar 2 tahun yang lalu, 2019-2020. Jadi di situ tepatnya itu ketika aku lulus kuliah gitu. Jadi lulus kuliah itu pada tahun 2019. Di situ aku bersyukur Tuhan boleh menyertai aku dalam 4 tahun kuliah. Lalu di tahun 2020 memulai untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, tapi ternyata aku memiliki pergumulan yang berat juga gitu dalam mencari pekerjaan itu sulit. Waktu itu juga udah sempat gitu terima juga dan udah bekerja. Nah, tapi ada satu masalah itu kita tahu ada pandemi di situ. Jadi lulus mau mempunyai impian yang besar gitu soal pekerjaan, tapi Tuhan berikan pencobaan yaitu pandemi dan itu juga nggak bisa diprediksi. Dan ternyata di saat pandemi itu ya udah gitu aku kena cut, terus sedih juga waktu itu, sempet cari kerja di mana lagi gitu. Terus perusahaan juga banyak yang nggak membuka lowongan pekerjaan saat itu, malah pada ngangkatin karyawan-karyawannya gitu. Nah di situ aku juga mulai gak tahu nih, bingung nih mau ngapain gitu. Terus juga berdoa berserah kepada Tuhan dan ternyata Tuhan jawab juga gitu. Walaupun mungkin pekerjaan yang pada saat itu nggak sesuai dengan passion aku gitu dan juga impian aku gitu. Tapi bersyukur sih ya selama berjalan setahun itu juga masih bergumul mau mencari pekerjaan yang baru yang sesuai dengan passion dan juga mungkin sesuai dengan background jurusan. Dan ternyata Tuhan juga berikan lagi gitu. Itu juga aku sebenarnya nggak yang minta yang muluk gitu, ya udah aku berserah aja ke Tuhan. Terus kalau memang Tuhan berikan ya bersyukur, kalau memang enggak ya terus berjuang gitu kan. Tapi ternyata Tuhan berikan dan sampai saat ini bekerja di tempat yang sekarang juga campur tangan Tuhan gitu. Aku juga sebenarnya nggak ngoyo juga gitu, tapi ternyata Tuhan berikan sesuai dengan yang terbaik lah gitu buat Tuhan. Terus itu tahun 2021 gitu, jadi dari 2020 dapat pekerjaan dan ternyata sesuai passion. Terus Tuhan berikan juga di 2021 pekerjaan yang sesuai juga itu dengan passion dan juga background aku. Nah di tahun 2022 juga berjalan sampai sekarang, dan juga tahun 2023
Aku nggak tahu akan terjadi seperti apa lagi, tapi percaya kepada Tuhan. Jika kita sebagai anaknya yang taat dan juga punya iman yang teguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan dan bahkan melebihi apa yang kita pikirkan dan juga apa yang kita rencanakan, yang kita doakan. Tuhan akan berikan yang terbaik buat anak-anaknya, buat kita semua. Sungguh bersyukur punya Tuhan yang besar dan juga memiliki rencana yang indah bagi hidupku. Kiranya di tahun 2023 ini aku dan juga kita semua juga belajar percaya, walaupun mungkin ada banyak prediksi-prediksi yang menakutkan, tapi percaya Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi juga, Tuhan akan menyertai juga di setiap langkah anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Sekian kesaksian dari saya, kiranya ini juga bisa menjadi peringatan dan juga bisa menjadi berkat buat kita semua juga yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, dari Zia tadi saya. Dari Zia ya. Thank you Zia, luar biasa kesaksiannya. Ya. Ini menguatkan kita karena di dalam Tuhan menjawab doa itu kita perlu ada waktu sabar ya. Iya. Nunggu ya. Dan tentunya mungkin dalam proses itu juga sepertinya kok yang kita harapkan belum dapat ya, gitu ya. Mungkin dari sepertinya belum terwujud gitu ya. Iya. Tetapi satu hal tadi kata-katanya bagus sekali dikatakan percaya. Iya. Wow, itu. Kenapa? Kalau kita sudah tidak percaya, pasti kita akan melepaskan semua. Iya, gitu ya. iya. Tapi kita harus percaya bahwa tadi dikatakan janji Tuhan adalah iya dan amin. Iya. Dan pelaksana firman-Nya kuat, tadi dikatakan begitu ya. Iya. Nah, jadi seperti tadi yang disaksikan Zia, seringkali pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang kita rasa jawaban doa, kok nggak sesuai, kita nyerah. Iya. Kita udah, kok jawabannya begini sih? Kok sepertinya nggak cocok ya? Padahal kita harus sabar sampai waktunya Tuhan itu digenapi. Jadi hari ini kalau mungkin ada sahabat yang baik dalam pergumulan seperti Zia ini ya, kalau dapat pekerjaan sepertinya kok nggak sesuai harapan, sabar dulu, terima dulu aja. Nah, biarkan nanti dalam proses selanjutnya Tuhan akan buka pintu-pintu yang berikutnya. Iya. Tuhan berkati Zia. Terima kasih ya buat kesaksiannya, luar biasa ya. Kita ini ada lagi nih DM. Oh ya, banyak DM yang masuk ya. Banyak yang masuk ya. Maaf ya, para sahabat yang baik kita nggak bisa jawab semuanya ya. Tapi yang DM ini salah satunya kita akan baca ya. Halo, Shalom Om Agus dan Tante Mala, saya mau tanya bagaimana caranya menghadapi teman yang kadang suka menjauh di saat saya susah, tapi dekat di saat saya senang. Ya, lagi banyak uang. Lucu juga ini ya. Gitu Om dan Tante, saya nggak ngerti kenapa teman-teman saya selalu ada maunya saja, tapi kalau saya susah, Saya susah, mereka seperti menghindari ya. Kadang saya suka diejek-ejek, padahal saya sekarang ini banyak kebutuhan yang saya perlukan Om dan Tante. Memang sih saya masih sendiri, belum menikah. Saya bingung, kenapa bisa begini ya? Gitu ya. Kamu jawab dulu. Terima kasih Mario. Pertama Mario tenang dulu, tenang. Nah, namanya bergaul dan berteman, ya kan teman kita ini macam-macam modelnya ya. Ya kita juga mesti punya pilihan juga untuk tegas ya seperti itu. Kenapa? Karena semua kembali kepada kita ya Mario dan tentunya bijaksana menghadapi teman ya. Jadi Mario jangan jadi tawar juga ya. Tetap kita punya teman dan berhubungan dengan baik, tapi tentunya bijaksana juga dalam mengelola keuangan ya. Dan hari ini kalau mungkin ada sahabat yang baik yang seperti Mario, kalau lagi banyak uang baru pada datang deh. Kalau nggak ada uang ditinggal deh gitu ya. Udah ya, percaya kamu berharga di mata Tuhan. Bukan karena uang ya. Yuk kita doakan buat Mario ya. Satu hal ketika Mario melakukan yang baik, yang benar, ya Tuhan melihatnya loh. Jadi itu tidak ada yang sia-sia ya. Iya. Yuk kita berdoa ya buat Mario dan mungkin sahabat yang baik dalam pergumulan seperti ini. Tuhan kayak berdoa buat Mario, biar Mario diberi hikmat untuk dapat menghadapi teman-temannya dan mengelola uangnya dengan baik. Demikian juga untuk para sahabat yang baik yang mengalami pergumulan seperti ini, biarlah hati mereka tidak menjadi tawar dan mereka meresponinya dengan benar. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Makasih Mario ya. Nah, hari ini kita mau
tahu nih hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat menerobos bersama Tuhan. Yang pertama adalah kita percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan akan membawa kita menerobos bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan melewati pintu gerbang dan kita akan keluar dari situ. Sebab Tuhan sang penerobos yang adalah Raja kita akan berjalan terus di depan kita. Dan Tuhan sendiri akan menjadi kepala barisan kita. Amin. Amin ya. Dan yang kedua, percaya bahwa di tahun yang baru ini semua firman dan janji Tuhan yang kita percaya, yang sudah menjadi rema dan yang kita deklarasikan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman dan janji Tuhan ini akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Sehingga firman Tuhan ini akan membuat kita menerobos bersama Tuhan. Nah, yang ketiga, percaya bahwa di tahun yang baru ini para malaikat Tuhan, yaitu para pahlawan-pahlawannya Tuhan, tentara-tentaranya Tuhan, dan pejabat-pejabatnya Tuhan yang akan melaksanakan firman dan janji Tuhan ini sangat banyak, kuat, dan akan membawa kita menerobos bersama Tuhan sesuai dengan firman dan janji Tuhan yang sudah dideklarasikan. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menahannya. Katakan amin. Sahabat yang baik, kalau engkau merasa bahwa saat ini sangat membutuhkan terobosan, sangat membutuhkan pertolongan Tuhan di tahun yang baru ini dalam kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, atau segala aspek hidupmu, mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Sahabat yang baik, mari datang kepada Tuhan, berdoa dan minta supaya Roh Kudus menaruh firman dan janji Tuhan. Janji Tuhan apa yang akan membawa saudara dapat mengalami terobosan di tahun yang baru ini. Kemudian percaya dan deklarasikan itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau meluputkanku dari menjaga kakiku tak tersandung. Ku berjalan di hadapanmu dalam cahaya kehidupan. Aku percaya. Aku tidak takut. Aku percaya. Aku tidak takut. Kau telah meluputkanku dari menjaga kakiku tak tersandung. Ku berjalan di hadapanmu dalam cahaya kehidupan. Aku percaya. Aku tidak takut. Aku percaya. Aku tidak takut. Bapa yang tercinta, kami percaya dan kami bersyukur bahwa firman dan janji Tuhan yang kami percaya, yang menjadi rema dan yang kami deklarasikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Di tahun yang baru ini, semua firman Tuhan
dan janji Tuhan ini terjadi dan digenapi. Kami percaya bahwa malaikat-malaikat Tuhan bertindak untuk melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan firman dan janji Tuhan yang kami percaya dan kami deklarasikan. Sehingga melalui firman dan janji Tuhan ini kami menerobos bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.